Ya, aku maafkan. Sudah? Kamu sudah kan bicaranya? Aku mau pulang. Sal, aku anterin kamu pulang ya. Gak usah, Mas. Jangan. Mas, tolong. Kasih aku jarak. Kamu juga harusnya sadar dong, Mas. Kita sebentar lagi bukan suami istri. Aku butuh lebih banyak ruang. Ya, halo. Sore Ibu Salma, saya hanya ingin mengingatkan Ibu Salma, sidang perceraian pertama Ibu akan diadakan besok pagi. Baik, saya akan datang. Terima kasih Ibu Salma. Tadi pengacara aku telepon. Dia bilang, sidang pertama perceraian kita akan dilaksanakan besok pagi. Sal, aku mohon sama kamu. Tolong pertimbangkan lagi keputusan kamu. Sebelum semuanya terlanjur. Aku minta kamu percaya sama aku. Apa yang tadi Mama bilang itu benar, Sal. Aku gak menjenguk kamu selama kamu di penjara bukan karena aku sibuk sama Dinda. Tapi karena aku gak sanggup menghadapi kamu. Rasa bersalah aku terhadap kamu terlalu besar, Sal. Di hari-hari dimana semestinya aku menjenguk kamu, aku pakai sebagian besar hari itu untuk menjenguk Mama. Dan ada satu hal lagi, Sal. Bukan cuma itu. Di saat Dinda sedang hamil dan dia tinggal di rumah aku bahkan gak mau pulang, Sal. Aku jarang sekali pulang. Aku lebih memilih untuk tidur di kantor. Karena aku gak sanggup mengingat kesalahan yang telah aku lakukan sama Dinda. Cukup, Mas. Sal, asal kamu tahu, aku cuma punya satu alasan untuk menikahi Dinda. Dan alasan itu adalah Lilia. Aku menikahi Dinda bukan karena aku mencintai Dinda atau aku bahkan menginginkan Dinda. Enggak, Sal, demi Tuhan enggak. Kamu percaya kan sama aku? Sal, Nggak tahu, Mas. Mungkin karena udah terlalu sering mendengar kebohongan. Aku jadi mati rasa. Aku nggak tahu yang mana kejujuran,
Yang mana kebenaran? Yang mana sandiwara? Sal, Yang jelas sekarang hati aku penuh dengan luka. Dan berada di samping kamu terus-menerus membuat luka itu semakin berdarah. Jadi tolong izinkan aku pergi, Mas. Sampai ketemu besok di pengadilan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Karena Pak Bram sudah bersedia saya interview untuk kebutuhan buku kisah inspiratif para guru yang akan saya dan komunitas saya buat Pak. Sama-sama Nak Andi. Saya jadi penasaran Pak. Saya lihat kan Bapak ini cukup sangat berdedikasi tinggi ya Pak. Ya kita tahu lah, namanya ilmu itu harta yang paling mahal. Tapi Bapak saya lihat sangat dermawan Pak, mau sharing. Pasti putri atau putra Bapak dermawan juga ya seperti Bapak. Iya. Mudah-mudahan anak saya nggak pelit ya. Dan saya yakin dengan anak saya Roy. Dia orangnya murah hati ya, Nandi. Dan sekarang dia bekerja di lembaga bantuan hukum, jadi pengacara sukarela tanpa dibayar. Apa? Roy kerja di LBH tanpa dibayar? Dasar pembohong. Apa ini citra yang dia bangun di depan ayahnya? Itu sih dermawan sekali Pak. Pasti Bapak dan istri bangga sekali ya punya anak seperti Roy. Ya, kalau kekayaan harta kan bisa kita cari ya Pak. Tapi kalau kekayaan hati, itu yang paling gak bisa dibohongi Pak. Istri saya sudah meninggal, Nandi. Ibunya Roy meninggal saat mengandung adiknya Roy. Semua itu terjadi karena ketidakadilan. Maaf Pak Bram. Saya nggak tahu. Pak Bram, maaf tadi Bapak bilang ketidakadilan. Itu maksudnya apa ya Pak? Pada waktu itu, ada seorang yang menyuruh ke pihak rumah sakit untuk memberikan darah. Yang seharusnya darah itu diberikan kepada Ibu Roy, pada seorang lelaki kaya yang putra putrinya mengalami kecelakaan. Darah itu untuk menolong kedua anak itu. Ada nama Pak William dan Bu Iris juga dirawat di sini dalam waktu yang sama. Ini pasti bukan kebetulan. Ini pasti ada hubungannya. Apa mungkin dua anak orang kaya yang dimaksud itu adalah mereka? Sekarang saya sudah ikhlas. Dan saya selalu mengajarkan anak saya untuk ikhlas. Semua peristiwa itu pasti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurlah
Roy bisa menerima itu. Bahkan itu alasannya dia bekerja di lembaga bantuan hukum tanpa dibayar. Dia ingin membantu orang-orang miskin supaya tidak mengalami ketidakadilan seperti yang dialami ibunya Roy. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.